Ya teman-teman, hari ini Zia akan ketemu sama Mbak Putri. Mbak Putri adalah seorang pemberi informasi yang akan menginfokan siapa sosok tangguh kita di episode kali ini. Dan sekarang Zia sama tim mau ketemu sama Mbak Putri. Ayo ikutin. Ini sih kita udah deket sama kantornya Mbak Putri. Cuman sebelah mananya coba Zia telepon dulu ya. Halo. Ini Mbak Putri. Oh iya. Zia udah sampai di nomor 45 nih. Kantornya sebelah mana ya? Mbaknya masih agak lurus aja ke depan, soalnya saya di depan gang. Di Dekat kantor saya sih Mbak, dekat pos security-nya. Oh, berarti Zia dari pos security ya? Iya, nanti saya yang nyamperin Mbaknya. Oh iya udah ya. Makasih. Iya, sama-sama Mbak. Oh, itu tuh Pali tuh. Ah, tuh dia tuh. Iya Mbak. Halo. Saya Putri. Zi, kita ketemunya di WhatsApp Iya. doang ya. Gimana? Jadi gini Mbak, saya sering lihat Bapak Mudiarso. Dia Oke. pedagang bantal keliling. Oke. Umurnya sekitar 68 tahunan. Jadi dia ada keterbatasan fisik itu Mbak. Maksudnya? Jadi dia cuma punya satu tangan aja. Dan dia itu lebih milih berdagang dibanding dia harus ngemis. Oke, gimana? Pak Mudiarso akan jadi sosok tangguh kita hal ini? Oke, kalau gitu terima kasih buat informasinya. Iya, Mbak, sama-sama. Kita akan segera menuju ke tempat Bapak Mudiarso. Iya, tapi saya nggak bisa ikut karena saya harus kerja. Oh, jadi Mbak Putri nggak ikut? Iya, tapi saya sempat foto waktu itu. Oh, boleh. Iya, Nanti jadi kirimin saya aku ya waktu fotonya ya. sempat- Oh iya. Sebentar, mana? Oh ya, udah masuk. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Putri. Iya, Mbak. Iya. Oke, jadi sosok tangguh kita di episode kali ini namanya Pak Mudiarso. Beliau adalah seorang pedagang bantal keliling dan beliau mempunyai keterbatasan fisik, yaitu tangannya cuma satu. Seperti apa sosok Pak Mudiarso? Kita segera temui ya. Ini kayaknya udah mendekati. Jadi coba telepon koordinator agentnya ya. Halo Zi. Mas Pandu. Ya. Jadi sosok tangguh kita di episode kali ini tinggalnya di daerah Tangerang, di komplek Nusa Indah. Jadi siapkan agent ke daerah sana ya Mas Pandu. Siap, nanti kita standby agent di situ. Ya, jangan lupa sama alat perekam suaranya, itu penting banget loh. Oh iya, oke. Nanti di setiap agent kita pasangin alat perekam. Jadi ntar suara agent sama suara target bisa didengar sama host. Oke. Makasih Mas Pandu, ditunggu di sana ya. Iya, sama-sama. Oke, itu Pak Mudiarso udah ada tepat di belakang kita dan dia emang biasanya jualan di sini. Tadi kamera juga udah ditempatkan masing-masing, begitupun juga agent-agent sudah siap. Tapi sekarang kita tunggu dulu selama 1 jam, kita akan lihat pergerakan Pak Mudiarso seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana fisik Bapak Mudiarso.
Oke, ini agent kita udah datang. Kita akan melihat seperti apa kepedulian dari Bapak Mudiarso. Oke, agent kita akan mencari tahu seperti apa kehidupan Pak Mudiarso. Aduh, ini saya tabrakan motor. Kaki saya menurut dokter juga harus diamputasi. Tapi sih harapan saya jangan sampai seperti kayak gitu, Pak. Duduk ini, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Duduk aja. Saya juga begitu, Iya, Pak. silakan duduk. Saya juga Aduh, dari iya. pohon kelapa jatuh sampai Oh iya, maaf ya. hancur. Asli dari mana, Pak? Masih di Jawa. Oh, di Kampungnya Jawa. Karangmalang. Bapak punya keluarga di sana juga? Masih, Pak. Masih istri anak, Pak. Istri anak masih lengkap. Keluarga ikut merantau nggak tuh? Enggak. Saya kadang berpikir apa saya ngemis, tapi saya malu ya. Tangan kita menengadah seperti kayak begitu, Pak ya. Kita juga Eh, pikiran kita jangan iya, sampai. iya. Iya. Kayaknya malu banget kalau kita sampai tangan begitu. Malu. Ketika kita akhirnya begini buat percontohan sama orang-orang yang sehat, Pak. Kita jangan sampai kita dari cacat dari tahun 60 berapa sampai sekarang juga dagang terus, disuruh dagang makanan juga saya nggak mau. Anak orang berita, Mas dagang makanan baik, saya nggak mau. Mendingan dagang yang begini baik, Yang penting halal gitu. halal, nyari nafkah buat anak istri. Ya, walaupun fisiknya tidak sempurna, Pak Mudiarso tetap mau berusaha, tidak mau meminta belas kasihan orang. Karena katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada nggak nih Bapak perasaan kecewa dengan kehidupan seperti keadaan Bapak seperti kayak begini? Ya maaf, tangan Bapak satu dengan keputusan Allah tuh kayak tangan Bapak kayak begini. Ada nggak rasa kecewa? Enggak. Aduh, Enggak kecewa. nggak. Enggak. Saya kecewa pun bagaimana namanya udah takdir kita begini. Iya, iya. Bagaimana? Gak mungkin kita dipasangin lagi sama yang Maha Kuasa. Amin, amin. Kita tinggal nyukurin aja emang adanya begini. Iya, itu dong. Oh ya Pak, terima kasih banyak ya atas bantuan Bapak ya. Saya juga terima kasih atas banyak. bantuan Bapak. Ini mau kemana? Saya juga harus balik, mungkin saya nggak bisa, apalagi terus sakit kaki saya. Terlihat dengan fisik yang tidak lagi sempurna, dengan umur yang mungkin sudah parubaya, tapi Pak Mudiarso tetap memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang yang belum sama sekali dikenalnya. Dan Bapak yang hebat untuk Pak Mudiarso. Oh ya Pak, ini yang jualan mana ya Pak? Saya. Oh Bapak. Iya. Oh, Oke, jadi ini agent kita selanjutnya akan bertugas untuk menguji kejujuran dari Bapak Mudiarso. Jadi dia akan ngeborong semua barang dagangannya, tapi minta dibikinin bon, tapi bonnya lebih. Nanti kita akan lihat reaksi Bapak seperti apa. ya kebetulan gini Pak, saya dari kantor, perusahaan kantor saya ini lagi ada ngadain kayak bakti sosial gitu Pak. Kebetulan saya di sini lihat Bapak jualan di sini. Kalau boleh tahu ini harga satu bantalnya berapa ya Pak? Harganya 30. Jadi gini Pak, ini kan harganya 30.000. Iya. Nah 30.000 ini nanti rencana saya butuhnya 100 bantal sama 100 guling. Tapi nanti Bapak nulisnya di kwitansinya 60.000 gitu.
Tapi nanti Bapak nulisnya di kwitansinya 60.000 gitu. Boleh nggak Pak 2 kali lipatnya? Bisa nggak? Jangan. Ya, ntar jadi akhirnya kita yang nggak jujur. Ya bukannya kayak gitulah Pak, namanya juga kita kan hidup di Jakarta sekarang gini aja ya. Sekarang Bapak pikir deh, kalau Bapak cuma ngandelin jualan kayak gini doang, itu kalaupun yang beli rame sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sepi nggak ada yang beli gimana Bapak? Kalau begini caranya, kayaknya kita juga keberatan. Tapi tolonglah Pak, jadi kan cuma kita doang Pak, kita yang tahu kan. Ya syukur-syukur saya bantu Bapak bantu saya gitu lah Pak. Iya sih, kalau cara begini saja nggak bisa, bener nggak bisa. Soalnya kita dagang untuk selamanya, nyari keberkahan, buat ngempan anak cucu istri, gitu doang. Nggak bisa, ntar jadi akhirnya kita ikut dosa. Kalau Bapak cuma ngandelin jualan gini aja, nanti gimana Bapak ngasih makan keluarga gitu? Ya seperak demi seperak lah. Oh gitu ya Pak? Yang penting halal, berkah. Oke, agen kita sudah membujuk dengan sedemikian rupa, dengan sedikit memaksa untuk Bapak tetap mengikuti kecurangan, tapi Bapak tetap tidak mau karena menurutnya adalah keberkahan. Kejujuran merupakan keberkahan yang luar biasa buat istrinya, buat anaknya. Karena kalau dia makan uang haram, itu akan ikut juga ke anak sama istrinya. Ya udah, ini saya nyari tempat lain aja deh Pak. Iya, iya. Minta maaf Pak ya. Terima kasih ya ada Pak. yang lain Ya. juga sama-sama. Kita bisa lihat ketakutan yang luar biasa jika Bapak melakukan kecurangan. Dia benar-benar nggak mau dibujuk sama agen kita untuk berbuat curang. Karena menurutnya kecurangan akan membawa sial kemana-mana gitu. Oke nih, next agent kita akan menguji kesabaran dari Pak Mudiarso seperti apa. Jadi dia akan membeli tapi dengan mengacak-acak barang dagangannya. Nanti akan kita lihat reaksi Bapak seperti apa. Yang putih boleh lihat nggak Pak? Yang apa? Yang putih. Yang Boleh. Namanya orang mau beli gimana? Ya boleh baik megang, mencet. Bagus yang mana nih Pak? Buat suami saya. Kalau yang dagang mah udah pasti bagus semua. Bentar saya telepon suami saya dulu ya. Ayo silakan. Halo Pak. Ini bantalnya gimana ya Pak ya? Harganya berapa Pak? Saya yang jual 3. Berapa? 15 lah. Dari sana juga harganya 15.000. Harganya 20. Nggak Iya. kurang lagi. 25 lah. Berapa? 25. 25. Iya. 20 Pak. Ntar saya Dari sananya aja 15. Gimana sih Ntar Bapak? saya dapat tuh 25. Ya kalau misalnya 20 kan Bapak udah dapat 5.000 juga. Dari sananya 15.000 Pak. Ora. Kita usaha Harganya yang bener deh Pak. Berapa Pak? Jangan mahal-mahal Kita Pak. Lagian kan udah usaha. sore Pak. sedikit-sedikit buat ngempan anak cucu, nyari yang halal yang berkah, nggak mau. Ya udah saya ambil yang ini deh Pak. Itu aja. Ya. Asik. Maaf, ini tangan kiri. Terima kasih Saya banyak. foto dulu Pak ya. Ntar sama saya nelpon. Iya. Kenapa Pak? Nggak mau bantalnya, nggak cocok.
gimana sih Papa? Kan udah dibayar. Terus Mama minta uangnya lagi nih sama orangnya. Kan gak enak, Pak. Gak apa-apa. Ini Papa gimana sih? Gak apa-apa. Bapaknya ikhlas. Masya Allah, ini bapaknya benar-benar sabar ya, walaupun dagangannya udah diacak-acak dengan sedemikian rupa. Coba teman-teman lihat, tapi bapaknya tetap ngelayanin, tetap baik, tetap iya Bu, mau yang mana? Mau dibalikin lagi uangnya juga nggak apa-apa Bu. Dan sekali lagi kita belajar tentang keberkahan hidup. Benar-benar berkah buat anak, buat istri. Walaupun kecil tapi berkah dan jujur. Itu yang bisa kita petik dari Bapak Mudiarso. Gak apa-apa ya Pak ya? Bapak, iya. Iya, suami saya nggak jadi. Namanya orang Tuh, berkeluargaan, udah berantakin semuanya. Kalau salah satunya nggak cocok, ini cocok, ntar akhirnya kalau kita paksa ngambil tak akhirnya jadi ribut. Kalau begini kan Makasih ya Pak ya. sama-sama. Itu lihat coba dengan tangannya cuman sebelah doang. Tetap pelan-pelan satu-satu dia beresin, dia rapiin. Lupa, maaf ya Pak. Maaf banget. Ini guling berapa, Pak? Ini next agent kita akan mengetes kesabaran dari Pak Mudiarso seperti apa. Gini Pak, sebenarnya kan anak saya di kampung lagi sakit ya Pak ya. Terus sebenarnya saya pengen banget nih guling ini nih Pak. Cuman uangnya belum ada Pak. Ngambil aja satu. Kalau dikasih saya nggak mau. Nanti aja deh kalau misalnya Bapak kesini lagi ya. Enggak, ngambil aja satu. Enggak Pak, majikan saya galak Pak. Ntar yang ada saya dikirain belinya dari mana. Barangkali buat jadi obat gitu. Kalau Saya nggak berani. mungkin kalau kita punya duit mah kasih buat itu berobat. Bapak baik banget sih Pak. Ya namanya sesama manusia, kalau enggak sesama manusia baik ya kayaknya sahabat. Bang ambil uang saya ya? Enggak Bu. Uang saya dilaci hilang. Mana saya tahu. Saya aja pengen beli guling ini nih Bu. Gak punya uang. Lagi ngobrol sama Bapak. Oke, ini next agent kita udah datang dan dia akan marah-marah di depan si Bapak ini. Nah, kita akan lihat reaksi si Bapak seperti apa. Ini kamu lagi ngapain di sini? Kamu sekongkol yang Bapak ini ya? Enggak, Bu. Kalau mau marah-marah sama pembantu jangan di sini, di rumah aja. Bapak diam dulu ya, ini urusan saya sama Ya. asisten rumah tangga Iya saya. Bu. Terus uang saya dilaci hilang sama siapa? Yang bersihin kamar saya tiap hari Mbak. Mana saya tahu Ibu. Bapak diajak sekongkol sama dia ya? Oh, enggak, Bu. Demi Allah Rasulullah. Bapak nggak usah bawa Tuhan, ngaku aja Bapak. Enggak Bu. Coba saya lihat dulu ya. Ya udah ada sana. Cari. Ikhlas dicari di mana-mana. Ikhlas. Kamu sekongkol nih Bapak ini nih. Wah, Bu, demi Allah Rasulullah. Enggak, Nggak usah enggak, pura-pura deh. enggak. Saya bener. Izzy harus turun. Belum bisa Saya ngobatin. enggak Nggak Pak. mungkin kalau nggak kenal, masa Bapak tiba-tiba kasihan sama Enggak, dia? kalau saya mah asal orang terus terang. Cari aja. Bikin kita jangan sampai penasaran bukan. Gimana mau desain dulu sama dia yang ngomong aku? Iya. Mungkin sih nggak mungkin. Kalau seandainya bener juga nggak mungkin. Sama nggak ngambil Bu. Emang saya nggak ngambil. Nggak pernah ngambil. Ada
ada duit hilang punya majikannya. Kamu pulang, selesaikan sama saya di rumah. Jadi nggak ketahuan orang gitu. Kenapa? Ya biasalah. Ada masalah duit hilang aja. Duitnya hilang majikannya. Bapak kenal? Enggak, cuman dia kan nawar bantah katanya harganya berapa. Saya bilang 30. Iya. Tuh, anak saya juga pengen guling lagi sakit tapi belum punya duit. Terus? Saya ikhlas. Mbak, kalau benar anaknya lagi sakit pengen guling, ini bawa guling satu, saya ikhlas. Oh gitu. Terus majikannya datang. Majikannya datang dari itu. Nuduh ngambil duit. Kakaknya ngambil duit. Dia kakak sekongkol sama saya, aduh. Oh ya Allah. Ini jualan bapak emang? Iya. Oh. Kita ngobrol nih Pak. Ini gulingnya berapaan Pak? Saya sih ngambilnya 20. Kalau seandainya si Neng mau beli ya 30. Oh gitu. Iya, tadi juga Mbak itu nawar buat saya sama. Oh gitu. Akhirnya udah di 25, tadinya nelpon jangan, saya nggak cocok dagangan barangnya. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Apa namanya rezeki. Oh, tadi ada yang beli terus nggak jadi beli gitu maksudnya? Iya, jadi nggak apa-apa, saya ikhlas. Bukannya kita marah, ikhlas saya. Tapi ada orang apa namanya mau beli banyak 200 biji. Oh, tadi ada orang mau beli banyak 200 biji lalu? Tapi dia ngomongnya dari saya 30, dia suruh turunan tanganin, bilangnya 60. Dinaikin gitu harganya. Ya, Terus? buatnya torbosnya ngomongnya 60 gitu. Saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Kan untungnya banyak tuh kalau 30.000 ditulisnya 60.000, untung 30.000. Kita makan di sana. Jadi bantal sama guling berapa Pak? Ya, 60. Berapa? 60 Pak. Nggak kurang ya? Pas. Ya udah 25 juga apa-apa di 50 lah. 50.000. Ini buat Bapak. Ini kok banyak banget? Ini buat Bapak. Ini kok banyak banget? Buat Bapak. Buat Bapak. Kan belinya 50. Nggak apa-apa, Rizky buat Bapak. Kalau pulang, bisa kasih anak sama istri Bapak di kampung. Terima kasih banyak dibagi-bagi rezekinya. Semoga yang ngasih diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, segala cita-citanya tercapai. Kita dari tim Pantang Ngemis. Amin. Amin. Boleh tahu Bapak rumahnya di mana? Kalau kontakannya di sini pinggir rel tuh. Pinggir rel. Iya, Boleh kita selalu. main ke rumahnya Pak? Boleh. Boleh. Ayo kita main. Boleh. Kita pulang. Bisa Pak? Bisa dikikit. Bapak Mudiarso. Keterbatasannya bukanlah alasan untuknya menyerah. Keterbatasannya bukanlah alasan untuknya menyalahkan keadaan. Keterbatasannya bukanlah alasan untuknya meminta belas kasihan orang lain. Namun,
Keterbatasannya lah yang menjadi alasan untuk terus berjuang demi keluarganya. Sungguh sosok tangguh yang menginspirasi. Pantang ngemis. Ini rumahnya, Pak. Iya. Tinggalnya di sini. Iya. Sama siapa? Sama yang punya dagang. Sekarang bosnya kemana? Lagi pulang kampung. Terus tidurnya di mana, Pak? Tidur di sini. Di sini. Iya, pakai alas. Bapak maaf nih, Bapak kan fisiknya nggak sempurna, ya. Terus mikul gitu apa nggak berat, Pak? Sebetulnya berat, Neng. Tapi ya namanya orang gimana sih ya kalau nggak usaha mungkin ibaratnya ya nggak makan nggak ya kurang lah. Hal apa sih yang bikin Bapak sedih kalau dengan fisik Bapak sekarang yang nggak sempurna kayak kita gitu, Pak? Maaf, Pak. Tapi saya Neng kayaknya saya sih nggak merasa sedih karena fisik kita cacat begini, nggak merasa sedih. Karena udah dari bagian yang maha kuasa. Jadi apapun yang bagian yang maha kuasa saya jalani. Ini kita punya hadiah sedikit buat Bapak. Semoga bermanfaat, semoga barokah buat Bapak. Boleh? Sini sebentar. Geser sebentar boleh, Pak? Tuh buat Bapak. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini bentuk apresiasi Pantang Ngemis dan JTV karena Bapak walaupun dengan keadaan yang tidak sempurna, Bapak masih berjuang, Bapak masih kuat dan tidak mau minta belas kasihan orang, Pak. Jangan sampai, Neng. Itu orang susah-susah juga. Kalau ada orang minta bantu, saya bantu. Ya Allah. Kayak apa dapatnya seorang sedikit. Tadi Bapak cerita katanya Bapak mau pulang kampung ya. Kenapa pengen banget pulang kampung, Pak? Kangen anak cucu. Kangen anak cucu. Pengen pulang kampung. Gimana kalau sekarang kita telepon Ibu, Pak? Mau? Ya bisa. Ini kita sambungkan sama Ibu. Bapak boleh ngomong. Halo. Iya, halo. Halo, ini Alan ya? Iya, Alan. Makan mama kayak aja. Iya. Halo. Ya. Aku kepengen balik tapi orang duwe duit. Tapi kayak kesempatan aku ana rezeki. Jadi kan nomornya HP siapa? HP ini sekang kru GTV. Itu acara apa, Jere? Acara Pantang Ngemis. Nah, sedih. Ingatane pas orang duwe duit ku anak acara kayak gini, aku dibantu. Ya alhamdulillah. Ya singarane panganan pirang-pirang bingung gawane. Iya setunggu bae. Ya anggaran mobilnya ya mongko ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Halo Ibu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu Makasih ya, udah Mbak. Ngasih rezeki sama suami saya ya, Mbak. Iya, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan. Sama-sama. Makin jaya ya, Bu. Iya, semoga berkah ya, Bu. Amin. Terima kasih. Makasih, Mbak. Iya, udah berapa lama Bapak nggak pulang, Bu? Lama kok, Mbak. Ya Allah, doain Bapak bisa cepat pulang ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita lihat ya, rezeki dari Mbak. Ya, amin amin, semoga berkah, semoga bermanfaat buat Bapak sama Ibu sekeluarga ya. Amin. Ketularan ya, Allah. Iya. Sama rezeki ya, Mbak. Iya, Bu. Kita titip salam buat Ibu ya. Ya, assalamualaikum. Bapak mau ngomong apa sama orang di kampung, Pak? Bapak pengen apa di kampung? Ya, kepengen aso. Pengen cari usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Bantu anak. Nah, kalau anaknya usaha kan mungkin kita nggak yang ngurangin ke Jakarta. Mungkin begitu. Bisa kumpul sama keluarga ya, Pak. Bisa usaha, mungkin ternak atau apa ya. Ya Allah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tim Pantang Ngemis dan CTV. Terima kasih banyak. Buat Bapak, buat usaha di kampung. Semoga rezeki yang Bapak terima pada hari ini dapat bermanfaat buat Bapak sekeluarga. Boleh banget. Bapak benar mau pulang kampung? Sekarang Bapak mau pulang malam ini. Oke. Karena Bapak pengen banget pulang, pengen banget ketemu sama keluarganya. Insya Allah kita akan kabulkan Bapak bisa pulang malam ini. Ya Allah, semoga-moga kru-kru pantangan mengisi ya Allah. Moga-moga diberi keselamatan, diberi kekuatan, diberi panjang umur, murah rezeki ya Allah. Ya Allah. Dan kami memutuskan untuk mengabulkan doa Pak Mudiarso untuk pulang ke kampungnya. Insya Allah ya Pak, bisa pulang ya. Sebelum kita pulang mau bagi-bagi sembako sama tangga sih. Ya Allah. Daripada dibawa pulang berat, repot bawanya. Sembakonya mau dibagi. Bapak ingin membagikan sembako kepada orang-orang di sekitar. Betapa mulianya Bapak memberikan sebagian hartanya di saat keadaannya sempit. Semoga Bapak sehat selalu dan banyak rezekinya ya Pak. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin dan hidup adalah tentang ketulusan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup tanpa mengeluh, dengan ikhlas, pantang ngemis. Saya Zia Latas, sampai jumpa. Keterbatasan fisik mengajarkan kita untuk selalu bersabar, ikhlas, jujur. Meskipun banyak hal dan cara untuk mendapatkan sedikit rupiah, tapi Bapak memilih untuk berjuang dengan tangan yang hanya satu. Bapak memilih untuk sabar. Terima kasih. Karena kami belajar banyak hari ini. Assalamualaikum. Doain Pak Mudiarso mau pulang kampung, doain selamat. Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum.